Luar biasa memang apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi ya. Begitu berani memalsukan sila atau nasab seseorang, bisa dibayangkan sekelas Wali Songo, Sunan Muria saja dibelokkan nasabnya. Tetapi ingkang kula sampaikan adalah ingkang pendapatipun Maulana Habib Lutfi, karena beliau sebagai sesepuh napa niki pemangku aulia teng tanah Jawa. Intinipun bahwa nasabe Kanjeng Sunan Muria, beliau adalah As-Sayyid Raden Umar Said bin As-Sayyid Usman Haji. Oleh karena itu tugas kita ini selesai menyampaikan ke publik, begitu viral, ya negara harus turun tangan. Dan sekali lagi kita berharap pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo ini seorang militer, saya yakin memiliki integritas yang tinggi bagaimana menjaga wilayah kita. Jangan sampai kita terlalu besar bicara bagaimana mau membangun bangsa ini, hal-hal yang seperti ini saja tidak bisa diberesi. Ini juga akan menjadi barometer ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, entah kapan ini berakhir ya, glorifikasi yang dilakukan oleh Habib Lutfi memang luar biasa, mau mengaburkan sejarah bangsa kita, sejarah para waliullah yang ada di Nusantara yang menyebarkan Islam. Begitu sangat berani beliau membelokkan nasabnya. Dan ini betul-betul nyata karena videonya sudah sangat viral bagaimana seorang penceramah pada saat haul Sunan Muria, hal itu beliau deklarasikan di atas panggung. Jadi mulai saat itu Sunan Muria itu sudah binnya adalah bin Usman Haji. Dan itu secara terang-terangan bahwa yang menetapkan itu adalah Habib Lutfi dengan seluruh tim penelitinya. Jadi memang kita kenal bahwa Habib Lutfi ini punya tim ya. Dan yang kita sesalkan itu, kalau yang namanya penelitian itu kan pasti ada standar ilmiahnya. Ada data-data, ada manuskrip, bukan berdasarkan mimpi. Jangan sampai kemudian dibungkus dengan atas nama tim, tetapi justru itu hanya khayalan saja melalui mimpi, sehingga ini yang menjadi ketetapan. Lalu kenapa begitu orang sangat percaya terhadap Habib Lutfi ya? Karena glorifikasi bahwa Habib Lutfi itu wali. Tetapi mana mungkin orang seperti saya ini percaya kalau seorang wali ya tidak mungkin lah dia melakukan ini semua kan. Oleh karena itu dengan fakta-fakta yang ada hari ini, itu betul-betul membuat track record Habib Lutfi defisit-defisitnya. Dan ini fakta sahabat ya, tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, coba kita dengar seperti apa narasi sambungan dari video yang saya up di depan itu tadi. Tahun Juli 2015 hasilnya sudah hampir fix, lalu diseminarkan secara resmi teng Kanjus Solawat teng Pekalongan wonten hadratul Maulana Habib Lutfi. Pada saat itu bahkan Habib Lutfi niki ngantos pada hari itu mengkhususkan mulai pagi hari sampai sore untuk kita, untuk tim dari Yayasan Masjid dan Sunan Muria sama tim peneliti. Bahkan berodoro Habib Lutfi niki nganti beton niki papan nulis piyambak ngangge spidol teng blackboard niku tulisan niku sanate napa nasabe Kanjeng Sunan Muria niku tahun Juli 2015. Lalu akhirnya teng mriku terlaunching setelah beliau kersa memberi kata pengantar. Akhirnya buku itu tercetak pada Juli 2018. Itu cetakan pertama warna hijau dengan judul Sejarah Sunan Muria. Di dalam buku sejarah niku beberapa versi yang berkembang selama ini disampaikan, tetapi
ingkang kula sampaikan adalah ingkang pendapatipun Maulana Habib Lutfi, karena beliau sebagai sesepuh napa niki pemangku aulia teng tanah Jawa. Intinipun bahwa nasabe Kanjeng Sunan Muria, beliau adalah As-Sayyid Raden Umar Said bin As-Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji yang dimaksud ini bukan Sayyid Usman Haji yang kita kenal Sunan Mudung wonten Jawa Timur, tapi niki Sayyid Usman Haji yang makamnya ada di Pulau Mandalika, Pulau Mondoliko, buatan tempat sirkuit Nusa Tenggara Barat, buatan niki Mondoliko Jeporo. Karena itu saya kira ini memang menjadi pekerjaan berat ke depan bagi Pak Prabowo. Kenapa saya mengatakan bahwa ini pekerjaan berat bagi Pak Prabowo atau pemerintah kita? Karena memang sudah seharusnya pemerintah melalui bidang terkait menangani hal ini, karena ini pembelokan sejarah erat kaitannya dengan keberadaan bangsa kita, keberadaan agama mayoritas yang ada di Indonesia, karena Sunan Muria ini adalah merupakan salah satu penyebar Islam di Nusantara. Jadi mestinya negara ikut bertanggung jawab menjaga ini semua. Dan sekali lagi kita berharap bahwa negara ambil bagian, terutama dalam sisi bagaimana sejarah ini harus diluruskan. Sudah terlalu banyak sejarah-sejarah bangsa kita yang dibelokkan, tetapi sampai hari ini pemerintah itu tidak berani bersikap. Ada apa ini? Masa kita ini mau suguhi generasi kita dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu. Nah, sementara kita bersepakat bahwa ketika sejarah dipalsukan, otomatis itu adalah merupakan bagian daripada cara orang-orang untuk melakukan pengambil alihan sesungguhnya sebuah wilayah. Dan efek jangka panjangnya ini akan terasa pada generasi kita. Mereka akan kehilangan identitasnya. Nah, apakah ini akan kita biarkan? Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada orang yang bisa meluruskan ini kembali kecuali pemerintah. Dalam hal ini Pak Prabowo yang harus turun tangan, memerintahkan instansi yang terkait. Apakah misalnya kementerian yang bergerak di bidang kebudayaan, begitupun juga dengan dinas pendidikan karena ada aspek sejarah, lalu kemudian kementerian agama karena di sana bagaimanapun juga sejarah-sejarah soal penyebar Islam ini erat kaitannya dengan Kementerian Agama. Jadi tentu Pak Prabowo, Pak Gibran harus mengarahkan kementerian terkait untuk menangani ini, karena berbahaya ini kalau dibiarkan terus-menerus. Efek jangka panjangnya yang sangat luar biasa terhadap generasi kita. Generasi kita akan disuguhi dengan sejarah-sejarah yang fiktif. Dan kalau ini terjadi, bayangkan saja ke depan 100 tahun yang akan datang. Dengan mudah mereka para imigran yang Yaman yang ada di Indonesia hari ini akan mengklaim Indonesia ini sebagai negara yang dibentuk oleh leluhurnya, apalagi sudah bertebaran makam-makam palsu. Kalau kita dengar informasinya dari Alap-Alap Mataram yang khusus menginvestigasi makam-makam palsu yang ada di Indonesia ini, itu sudah ada 3.000-an. Palestina saja dulu proyek makam palsunya Yahudi itu hanya 300, dan hari ini diklaim hanya karena berdasarkan itu. Mereka datang mengklaim bahwa ini bukti sejarah nenek saya pernah hidup di sini, ini kuburannya. Nah, 300 tahun kemudian mereka datang klaim. Nah, apakah kita menginginkan itu? Ya tentu tidak. Oleh karena itu, tugas kita ini selesai menyampaikan ke publik, begitu viral, ya negara harus turun tangan. Saya kira seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan tetap kita akan suarakan ini terus. Dan sekali lagi kita berharap pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo ini seorang militer, saya yakin memiliki integritas yang tinggi bagaimana menjaga wilayah kita. Jangan sampai kita terlalu besar bicara bagaimana mau membangun bangsa ini, hal-hal yang seperti ini saja tidak bisa diberesi. Ini juga akan menjadi barometer ke depan. Saya kira seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.